saya Santi Sari Dewi, CGP Angkatan 9. Hari ini akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang, Ibu. Ya. Ibu Ria Anggraini tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Kalau ya, Santi? Alhamdulillah baik juga Bu. Kita waktunya sedikit ya Bu ya untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 8 pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Tidak apa-apa Bu ya? Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi Bu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Santi, jadi pengalaman sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika maupun bujukan moral itu, pertama untuk dilema etika sering sekali saya temui di sekolah saya sendiri ya. Sebagai contoh, misalkan hari ini ada guru yang izin karena anaknya sakit, sedangkan guru tersebut harusnya masuk kelas karena anak-anak kan harus belajar. Jadi itu menjadi dilema etika ketika saya di posisi mengizinkan atau tidak guru tersebut. Satu sisi guru tersebut benar karena dia mengurus anaknya yang sakit ya. Tapi posisi benar juga kalau saya misalkan tidak mengizinkan karena ada tugas pokok fungsinya di sekolah untuk mengajar anak. Apalagi siswa di sekolah kami ini rata-rata satu kelasnya itu berjumlah 30-an lebih, hampir 38 kadang-kadang Bu. Sehingga ini menjadi sebuah kegalauan bagi saya karena anak yang ditinggalkan itu banyak, sedangkan guru lain itu juga punya jam ngajar. Itu sebagai dilema etika saya Bu ya. Jadi benar-benar harus mengimbangi dan mengambil keputusannya benar-benar harus bijak. Selanjutnya untuk bujukan moral. Ini cerita juga Bu ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada orang ya, mas-mas ya, menawarkan alat peraga. Alat peraganya itu bagus sekali. Dia datang ke sini untuk menawarkan alat peraga tersebut. Akan tetapi di sini ada sebuah rayuan lah, Bu, kalau kami masuk menawarkan alat peraga ini untuk Ibu ada fee-nya gitu. Tapi kan kita saya posisi sebagai kepala sekolah kan harus sesuai SOP ya. Karena SOP-nya itu kan tentunya harus ada perizinan dari dinas ya, surat pengantar dari dinas. Sedangkan bapak tersebut itu tidak memiliki surat pengantar itu. Dia mau masuk untuk menawarkan alat peraga. Jadi dia menawarkan keuntungan kan tentunya. Jadi di sini kan secara prosedural itu salah. Itu saya identifikasi bujukan moral. Akan tetapi ya kita tetap nantinya berkoordinasi dengan dinas pendidikan seperti apa dengan orang yang menawarkan seperti itu, karena mereka juga mencari rezeki. Cuma di sini ada bujukan, ini ada keuntungan nih untuk sekolah. Berarti harus ada koordinasi lagi Bu ya kalau untuk mengenai bujukan moral. Kemudian untuk dilema etikanya harus lebih bijaksana dari kami keputusan Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi Bu, kalau sifatnya itu personal, itu akan saya tindak lanjuti dan saya segera mengambil keputusan. Misalkan contoh tadi guru saya tidak masuk ya, jadi saya harus mengambil keputusan, mungkin saya masuk kelas seperti itu, atau anak diberi tugas tapi tetap kita tunggu. Itu saya langsung ambil keputusan karena tidak mungkin kan saya tidak mengizinkan guru tersebut mengurus anak yang sedang sakit, bukan setiap hari loh dengan anak yang sakit kan. Tapi kalau misalkan menyangkut orang banyak nih, misalkan kayak kami mengadakan acara gebiar kemarin, itu kan riskan ya, karena ada sifatnya kontribusi orang tua. Kontribusi orang tua ini bisa bentuk tenaga, bisa bentuk uang. Sehingga riskan kalau saya mengambil keputusan sepihak. Sehingga
sehingga saya melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Kalau orang tua kan melalui komite. Saya juga libatkan guru maupun pendik yang kompeten dan bisa saya ambil masukan-masukannya. Luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu misalnya ada seperti masalah tadi Ibu masuk kelas juga Bu ya? Iya. Wah, luar biasa Ibu memang kepala sekolah Sebisanya luar kalau biasa ada ya, Bu. tamu ya nanti saya informasikan ke grup kami ya, ada grup WA. Kalau kelas tersebut saya tinggalkan. Jadi anak-anak tidak ribut, karena kalau memang tidak ada yang mengawasi rentan sekali anak-anak itu. Ya, berarti Ibu selalu mencari solusi terbaik ya Bu ya Iya. dari setiap permasalahan. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik Bu, jadi langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada di pendidikan kurikuler itu saya adaptasi juga, saya ambil, saya implementasikan. Pertama kan kita identifikasi permasalahannya. Jika permasalahannya itu bisa kita selesaikan tanpa membutuhkan waktu yang lama, itu segera kita ambil solusinya. Akan tetapi jika sebuah kebijakan kita itu nantinya berdampak bagi seluruh ekosistem yang ada di sekolah ini, jadi saya tentunya ada uji publiknya, ada uji legalnya, sehingga riskan kalau nanti kita mengambil keputusan nantinya itu akan berdampak negatif dengan sekolah. Apalagi di sekolah yang besar seperti SD 6 ini Bu ya, background orang tuanya kan bermacam-macam. Ada juga orang tua yang bekerja sebagai mungkin melaksanakan LSM dan sebagainya. Nah itu perlu kita antisipasi, sehingga perlu sekali kebijakan-kebijakan itu yang melibatkan orang banyak itu kita libatkan juga seperti komite maupun guru yang bisa kita ambil keputusannya. Lalu direfleksi, keputusan yang kita ambil itu kita refleksi, apakah keputusan itu menjadi sebuah benaran atau tidak ke depannya. Setelah refleksi kita tindak lanjut ya, kita laksanakan selagi tidak mengancam ekosistem di sekolah lah, tidak mengancam nama baik, branding sekolah aman ya, anak-anak pun nyaman, orang tua dan guru pun bisa berkolaborasi dengan baik. Baik, berarti selalu melibatkan orang tua atau komite Iya. ya. Dan terakhir pasti harus direfleksi ya Bu Iya. ya. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Jadi dilema etika ini kan kita posisinya itu harus benar-benar bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga hal-hal yang efektif itu saya sebagai kepala sekolah itu meminta masukan ya, meminta masukan dari guru maupun pendidik yang bisa kita ambil masukannya, dan juga komite. Jadi efektif itu agar tidak ada keputusan sepihak dari kepala sekolah. Dan juga merefleksi ya, jadi ya setelah kita libatkan orang-orang yang terkait, kita refleksi seperti itu, sehingga tidak ada dampak buruk dari keputusan yang kita ambil. Saya saja kalau bersifat personal, hal efektifnya itu langsung diselesaikan biar tuntas, karena kalau berlalu-lalu itu tidak baik juga. Personal Bu ya. Ya berarti Ibu juga menerima ya masukan-masukan dari guru atau tenaga pendidikan. Baik Bu, pertanyaan berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi baik ya, sebagai pengalaman saya ya, dilema etika ini banyak sekali tantangannya Bu. Segala keputusan kita itu pasti ada pro dan kontra, ada like dan dislike. Itu tantangannya Bu. Sehingga kita perlu mensinergikan pendapat-pendapat dan masukan-masukan itu, sehingga dapat keputusan yang tidak ada merugikan berbagai pihak ya. Artinya keputusan itu memang benar bijak, sehingga pro dan kontra itu bisa kita reda, selagi itu tidak merugikan berbagai pihak yang terkait. Jadi memang tantangan itu besar sekali. Pasti ada pro dan kontranya ya. Seperti tadi ya, guru saya tidak masuk, ada kontranya juga Bu. Ketika saya
meminta tolong guru yang lain untuk masuk. Padahal mereka mungkin pada saat itu mau istirahat, jamnya juga sibuk ya. Jadi itu ada kampung seperti itu, kampung. Tetapi di sini kembali lagi dengan keputusan yang bijak, dengan meminta masukan, pro dan kontra itu bisa kita minimalisir. Oh iya Bu ya, berarti ada juga tantangan Bu ya Ada. dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau itu bersifat personal, tapi Iya. kalau bersifat yang mencakup sekolah secara keseluruhan, tantangan itu pihak-pihak yang oknum jadi ya. Melaksanakan LSM dan sebagainya. Itu biasanya ingin menggoyang sekolah ya. Iya. Biasanya kepala sekolah itu diintervensi. Tapi kembali lagi tantangan seperti itu kita sikapi, saya koordinasi dengan dinas pendidikan, dan ketika mereka datang, misalkan sampai saat ini belum ya. Ketika mereka datang, saya akan meminta surat tugasnya dan tanda anggotanya seperti itu. Oh iya, berarti harus tahu Bu ya. Iya. Dari mana pihak dari mana. Iya. Karena sebelum di sekolah yang lama pernah saya didatangi oknum seperti Iya Bu ya. Karena jadi kita memang sesuai SOP. Gitu. Jadi tantangan dari dalam dan dari luar itu pasti ada, terutama pro dan kontra. Tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi Bu ya tantangan-tantangannya. Alhamdulillah sudah. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Baik Bu, jadi untuk bersifat personal, keputusan yang diambil itu segera saya ambil, karena itu nantinya kalau tidak diambil keputusan, namanya itu pasti tidak tuntas, pasti akan berlarut. Jadi langsung ketika personal, segera saya ambil keputusan seperti itu. Tidak menunggu waktu harus pulang sekolah, harus minggu depan, tidak. Langsung segera diambil keputusannya. Tapi kalau yang bersifat keseluruhan, yang menyangkut orang banyak di sekolah, kadang-kadang saya buat jadwal. Tapi tidak harus jadwalnya itu sedikit juga tidak. Tapi ketika ada sebuah permasalahan, kita libatkan seperti komite, guru maupun TEDIK dengan waktu yang memang efisien untuk pengambilan keputusan segera. Artinya ketika ada pengambilan keputusan tersebut, waktu yang kita ambil itu benar-benar efektif dan bisa segera melanjutkan program-program yang ada di sekolah. Untuk orang banyak tadi ada kadang-kadang jadwalnya, Iya. tapi fleksibel gitu. Fleksibel, iya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Jadi karena saya sudah melakukannya Bu ya, jadi faktor yang mempermudah itu kita buat teamwork. Ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya, kita selalu buat tim seperti itu, dan timnya itu bukan hanya guru dan TEDIK, tapi bisa orang tua maupun siswa juga. Sehingga itu bisa mempermudah ketika ada kegiatan yang memang harus kita laksanakan, dan keputusan-keputusan itu bisa lebih efektif, sehingga kepala sekolah di sini tidak sepihak, dan pertanggungjawabannya itu lebih kredibel dan dapat pertanggungjawaban. Berarti ada pembentukan tim ya, sehingga mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu simpulkan, sampaikan tadi, maaf ya, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan untuk dilema etika? Terima kasih Bu. Jadi pengalaman saya dari segala sesuatu yang saya ambil keputusan sebagai pemimpin di sekolah, tentunya kolaborasi. Jadi ketika pengambilan keputusan, kolaborasi juga ada di dalamnya Bu. Meminta masukan, ya, kita koordinasi, kita rapatkan, lalu ada keputusan. Itu sangat penting sekali, dan itu sangat berharga dalam kita mengambil keputusan sejauh ini. Dan selanjutnya kita sebagai kepala sekolah itu tidak boleh egois. Memang pengambilan keputusan tertinggi itu kepala sekolah, tetapi kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah yang efektif
dalam pengambilan keputusan. Tidak serta-merta langsung tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain kita langsung mengambil keputusan, itu tidak. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lalu kita putuskan sehingga ada keputusan yang tepat dan bijaksana. Gitu ya, berarti dengan pengambilan keputusan bukan yang sendiri ibu, Iya. walaupun ada di tangan ibu ya, Iya. keputusan yang paling tertinggi ibu ya, juga melalui kolaborasi. Nah, baik ibu, terima kasih atas wawancara hari ini. Iya. Ya bu ya, maaf sudah mengganggu waktu ibu. Baiklah, kita ucapkan ibu ya. Nah, baiklah, terima kasih telah menyaksikan wawancara kami beserta Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 6, Ibu Ria Anggreni. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Ibu ya. Iya Bu, terima kasih. Mulai ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Santi Dewi dari CGP Angkatan 9 akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pangkal Pinang yang bernama Ibu Dewi Ayarasati. ya. Untuk hari ini mohon izin ya Bu untuk mewawancarai Bu tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Siap. Ya. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan Bu ya. Mohon izin waktunya Bu. Iya. Iya. Nah, jadi Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus itu sendiri, biasanya saya mengamati terlebih dahulu suatu persoalan yang terjadi. Permasalahannya kita lihat dulu ya Bu ya. Nah, kemudian dari permasalahan itu kita kumpulkan informasi secara faktual. Kita cari dulu informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, setelah kita menemukan informasi tersebut, baru kita menentukan keputusan yang terbaik, keputusan bersama untuk mengacu yang berdasarkan peraturan, agar nantinya keputusan yang kita ambil sesuai dengan peraturan dan bisa diterima oleh semua pihak. Oh iya, berarti harus mencari fakta dulu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, kalau bertemu dengan persoalan seperti itu atau kasus seperti itu, tentunya tidak bisa kita selesaikan secara langsung ya Bu ya. Jadi kita harus mengembalikan persoalan tersebut sesuai dengan aturannya, agar ketika merasa sudah benar dua-duanya itu pengambilan keputusannya, kita bicarakan dulu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman yang lain, sehingga nantinya keputusan itu bisa benar-benar dipahami. Karena kita sadari walaupun sama-sama benar, pasti ada alasan dibalik dari suatu kejadian tersebut. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti mencari solusi terbaik. Betul, mencari solusi yang terbaik dengan kita koordinasikan atau kolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat kita. Seperti itu. Baik Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan itu? Tentunya dari kasus-kasus tersebut kita cari informasinya terlebih dahulu. Setelah cari informasinya, saya akan datang langsung ke lapangan untuk mewawancarai. Nah, pihak-pihak yang nantinya terlibat kita wawancarai dulu apa yang terjadi. Nah, kemudian lalu saya menganalisis dari persoalan tersebut untuk menghasilkan keputusan yang memang nanti kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Seperti itu. Oh iya Bu ya. Ya berarti selalu berkolaborasi Bu ya. Kolaborasi ini sangat penting ya Bu ya, karena mau tidak mau ketika kita sudah berada di tim manajemen sekolah kita, tentunya kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan tim manajemen sekolahnya itu sendiri, agar nanti ketika ada persoalan kita akan menentukan solusi yang terbaik untuk sekolah kita. Oke Bu. Ya. Nah, kemudian Bu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kasus dilema etika? Ya, kalau saya
Kalau saya merasakan suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan secara spontanitas. Tapi juga tergantung dari objek permasalahannya, Bu. Kita lihat dulu di lapangan. Nah, kemudian setelah kita lihat di lapangan, objek permasalahannya seperti apa, kasusnya seperti apa, kemudian saya akan mengobrol dengan tim manajemen sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian kita mendengarkan pendapat-pendapat dari guru-guru senior, kita dengarkan keputusannya, dengarkan pendapatnya, kita saring permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian saran-sarannya, sehingga kita bisa mendapatkan pendapat, kemudian sehingga menghasilkan keputusan bersama yang kemungkinan bisa kita terima oleh semua pihak. Berarti Ibu, walaupun Ibu sudah kepala sekolah, masih bermusyawarah untuk mengambil keputusannya. Ya, betul. Karena apa? Karena di sekolah kita pasti ada tim, ada wali kelas yang langsung bersinggungan dengan anak-anak didik kita, ataupun dengan sekolah kita. Karena dalam satu sekolah itu pasti ada tim manajemen sekolah. Nah, ini harus kita libatkan. Jadi bukan hanya langsung dari keputusan saya saja, sepihak dari saya, tetapi kita bisa mengambil saran keputusan-keputusan ini dari warga sekolah kita, terutama dari guru-guru senior, dari tim manajemen sekolah itu sendiri. Itu biasanya Ibu Santi. Baik Bu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Iya, tentunya ketika kita mengambil suatu keputusan ada beberapa tantangan. Tidak semua orang menerima keputusan yang kita ambil. Nah, untuk itu apabila kurang bisa diterima, tentunya kita harus meyakinkan. Itu tadi, bagaimana kita meyakinkan? Kita libatkan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kita cari solusinya, apakah ini sesuai dengan aturan, dan lebih baik lagi ini tidak perlu dipublikasikan apabila berasal dari internal sekolah. Santi ya, karena apa? Kalau bisa kita selesaikan dengan baik, tentunya kita selesaikan dengan baik di sekolah. Tantangan itu sendiri, terkadang keputusannya itu tidak bisa diterima oleh salah. Nah, kembali lagi, ketika tidak bisa diterima, kita akan mencari solusi, membicarakannya dengan pihak yang terlibat agar nantinya keputusan itu bisa diterima oleh semua orang. Berarti setiap pengalaman sudah ada pro dan kontranya, Bu, ya? Betul, ada pro ada kontra. Saya merasa saya sudah benar, dua-duanya benar. Kita kembali lagi ke aturan yang sebenarnya seperti apa, sehingga keputusannya memang bukan berdasarkan keputusan sepihak. Artinya dua-duanya, setelah kita yakinkan, artinya sudah dua-duanya menerima keputusan tersebut. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu untuk penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, untuk jadwal tertentu tidak ada. Ketika masalah itu datang, secepat mungkin kita selesaikan. Apabila ini memang harus ada pertemuan dengan guru, maka kita akan mencari solusi yang terbaik, mengumpulkan guru tersebut, kemudian kita cari solusi yang terbaik, masukan dari rekan-rekan guru yang lain, guru-guru senior, dan tidak menutup kemungkinan guru-guru junior yang memiliki saran-saran yang lebih inovatif kita libatkan di sini. Jadi ketika langsung ada masalah, jangan kita biarkan terlalu lama, takutnya menjadi viral di media. Ketika ada satu masalah, langsung dibicarakan dan seperlunya kita selesaikan secepat mungkin agar tidak merembet kemana-mana berita yang ada. Kemudian kasus-kasus ini hanya berkembang di sekolah kita sendiri. Berarti tidak ada jadwalnya, Bu? Tidak ada jadwal. Ketika ada permasalahan langsung kita selesaikan secepat mungkin biar tidak berlarut. Iya, biar tidak berlarut dan kita bisa langsung dapat solusi penyelesaiannya, keputusan yang terbaik itu langsung kita cepat. Baik Bu, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu ada Bu Santi, karena kita di sekolah itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada kolaborasi. Tentunya kolaborasi dari guru-guru, rekan-rekan sejawat seperti yang saya sampaikan tadi. Dukungan dari tim manajemen sekolah itu sangat penting, warga sekolah itu sangat penting, guru-guru itu mendukung itu sangat baik untuk sekolah. Karena apa?
sekolah pengambilan keputusan akan dianggap baik jika keputusan itu memang merangkul ya seluruh kepentingan sekolah. Jadi dukungan dari guru-guru senior ataupun guru-guru junior itu sangat penting sekali untuk menambah pengetahuan dan sharing kita. Berarti Bu ya kolaborasi lagi ya. Kolaborasi, kembali lagi ke kolaborasi. Itu penting ya. Betul. Walaupun sebenarnya ibu punya wewenang ya untuk Iya. mengambil keputusan ya, tapi tetap Keputusan akhir memang dari kepala sekolah. Tapi saran dari teman-teman yang lain, bagaimana guru-guru senior dari panutan-panutan kita melihat itu dari sudut mereka, itu bisa jadi salah satu solusi untuk kita. Bagaimana nantinya kita dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi berkolaborasi lah intinya Bu ya. Betul. Iya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu lakukan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tadi yang sesuai dengan dilema politik ya? Iya. Jadi pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Jadi ketika ada permasalahan, semakin ada masalah, kita semakin memiliki pengalaman, ya. Tentunya tadi adanya kolaborasi itu sangat baik untuk kita. Ketika pemecahan masalah itu sesuai tidak dengan aturannya, kita kembali lagi ke aturan yang berlaku. Karena kalau aturannya sudah melenceng, artinya kita tidak berdasarkan aturan, itu bisa menjadi kebalikan, ya, nanti akan kembali masalah itu kembali ke kita lihat aturannya. Nah, tentunya tadi adanya kolaborasi, kemudian setiap kasus permasalahannya diselesaikan secepat mungkin agar tidak berlarut dan tidak dipublikasikan di media. Karena sekarang ini kita pahami permasalahan atas kasus-kasus ini sekarang semakin lambat kita menanganinya, maka kasusnya akan viral, dipublikasikan di media sosial. Harapan kita adalah ketika kita sudah cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ini bisa menjadi hanya masalah di sekolah. Karena setiap sekolah tentunya ada permasalahan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita belajar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga ketika ada masalah ini di kemudian hari kita bisa menyelesaikannya dengan keputusan yang terbaik. Seperti itu Bu ya, luar biasa Bu. Terima kasih Bu ya atas waktu wawancaranya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara. Jadi semoga nanti apa yang Ibu sudah berikan kepada kami bisa menular kepada kami Bu. Amin. Ya, jadi baik Bu, saya tutup ya Bu ya. Ibu sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap Iya. semangat Ibu Santi dalam Iya, Bu. melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Ya Bu, terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's my shit, that's my